keempat kita bakal masuk di map terkecil yang ada di PUBG Mobile. Ini dia Sunhawk. Dan tampaknya pesawat sudah nggak berlama-lama langsung terbang di atas Pulau Sunhawk, di mana potongannya kali ini menuju ke arah Camp Alpha dan sekitarnya. Kita bakal lihat apakah dari tim-tim Indonesia cukup terbantu ya dengan arah zona kali ini. Aero, gue masih penasaran nih turun mana, Camp Alpha atau Ruins. BTR juga kali ini bakal kemana ya? Kita perhatikan dulu kali ini. Tampaknya BTR sudah mulai turun, tapi kemana yang diincar kali ini? Bootcamp kah? Bootcamp kah? Bootcamp? Bootcamp? Bootcamp. Bootcamp. Sabar. Bootcamp. Nggak, di luar jauh tuh. Nggak bootcamp. Skip. Aduh, hijaunya 2 ternyata ya, 19 sama 7. Atau scrapping quarry? Mereka painan kayaknya. Tabrak painan kah? Oh enggak. Scrapping sekitar painan. Atau Camp Charlie? Camp Charlie kayaknya, ke arah Camp bawah. Charlie ya. Wah, itu bawahnya numpuk banget, Flo. Wah, Ruinsnya lihat ada air. Wah, gila. Lihat, 3 tim. 3 tim, Flo. 3 tim. Kayaknya besok ya, atau next Sunhawk besok ya pas ya. BTR bakal pindah tuh di antara FOT sama di antara X. Di rumah-rumah itu tuh, yang kanan. Atas ya? Hatin berarti? Di bawahnya Hatin. Oh, tempatnya ini. Orange. Orange ya. Tempatnya Orange. Orange Rock ya, OR. Pada masanya. Pada masanya. Di PMWL. Betul. Karena tempat BTR nanggung banget nih, dia rebutan daerah-daerah bawah. Kalau Camp Charlie banget ya, Camp Charlie-nya banget sama Bantai, itu worth it. Tapi kalau untuk scrapping hanya di situ tuh nggak worth it. Kalau mau cave sekalian atau di atasnya quarry tuh, yang deket ban. Oh iya. Itu juga banyak. Itu juga bisa beberapa scrappingan rumah lah. Seenggaknya kalau dipaksain satu scrappingan 2 orang nggak masalah lah. Kalau emang benar-benar terpaksa ya. Betul. Lihat sekarang BTR perlu menyeberang. Udah nyeberang belum ini? Dia kayaknya mau ke Charlie deh. Iya, dia kayaknya mau lari ke Charlie Bantai dia. Dan terus buat Airwolf kayaknya mereka bakal ke Syahmi, lebih worth it gak sih ngeliat circle yang kayak gini juga? Yes, lebih worth it jauh. Tapi ya balik lagi ini kan juga bisa dibilang beruntung lah ya, karena dengan zona pindah ke arah bawah. Tapi tampaknya dari tim BB, Blue Beast sudah mulai pergerakan dari tim BTR yang lagi nyebrang aja kali ini. Tapi tidak ada tembakan lontarkan, hanya saling melihat. Dan dengan kali 2 ini cukup banyak loot yang dapat. Tapi kita bakal Hazelnut tertangkap, ditumbangkan oleh Cosmos, dan Aero kehilangan orang pertama mereka pada game kali ini. Betul, karena tadi dia cukup dempet dengan Secret Jin, jadi wajar kalau misalkan ada interpick off dari tim Airwolf. Sementara ini kalau kita perhatikan lagi dari jumlah like yang ada di YouTube nih, sekarang udah tembus di 91.000, 9.000 lagi kita hit di 100.000 like. Let's go. Kita tembuskan 100.000 like, jangan sampai rekor kita pecah untuk 100.000 like di setiap turnamen internasional, guys. Iya, kita push terus, kita maksimalkan terus target-target dari komunitas kita pastinya ya. Karena balik lagi ini bukan untuk siapa-siapa, ini balik lagi untuk komunitas. Betul. Dari komunitas untuk komunitas. Karena kalau gua nggak salah juga ya, gua ngelihat di PMGC ini penyumbang views terbanyak itu dari Southeast Asia. Terbesar ya? Terbesar dari saya. Bentar, kita pending dulu masalah viewers ya, karena kayaknya Nova bakal perang dengan Loops. Mereka sudah berada dalam satu lower ground yang hampir sama. Lempar lagi utilitiesnya, membutakan posisi dari seorang pemain tim Nova. Granat yang cukup baik menjatuhkan satu player dan bakal langsung dipush oleh Loops dan Ciauski. Masih mencari informasi terlebih dahulu di manakah setup yang dilakukan oleh tim Nova. Satu player Nova cukup dekat dengan mereka, namun belum terlihat posisinya di arah mana karena para boy tidak memberikan step dan juga tanda-tanda keberadaan dia kalau dia ada di balik batu itu. Betul, kita bakal dari tim Blues tampaknya sudah memulangkan order kali ini ke arah lobby dan menyisakan 3 anggota dari tim Nova lainnya. Dari tim Blues menggunakan high ground advantage mereka untuk coba meng-pressure ya pergerakan dari tim Nova dan Nova Jimmy yang tadi pengen nge-flank ke arah kanan. Tampaknya sudah ketahuan juga, para boy juga sudah balik ke arah rumah, menyisakan Cool Boy untuk terlock ya di balik bebatuan di lereng high groundnya. Cool Boy posisinya bagus-bagus gak bagus sih. Buat ngumpet bagus, tapi kalau di split kanan kiri itu nggak bagus banget. Sementara satu pemain lagi bakal ngelihat posisi dari seorang para boy, sepertinya udah mulai ketahuan. Kali ini saling mengadu tembakan terlebih dahulu, tapi Cool Boy juga sadar kalau dia sudah mulai di split dan backup position yang bagus banget. Spray dari para boy berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim Loops. Kembali berimbang situasinya, lempar granat bertukar sebelah kanan ke arah sebelah kiri juga. Benar-benar di sandwich dari granat yang dilempar oleh seorang Cool Boy, tapi ledakan granatnya belum bisa memulangkan pemain yang berhasil di-knockdown oleh para boy tadi. Tampaknya Cool Boy juga tekan dari kiri, dia pengen maju tapi tertahan oleh Dadin yang langsung keluar dari posisinya dan langsung mengunci pergerakan dari seorang Cool Boy. Tampaknya dari Karilio dan juga dari Dadin bakal langsung nge-pressure ke arah Cool Boy yang bertahan di balik batu, terkunci dan tertinggal oleh teman-temannya. Bom kena tapi tidak langsung menumbangkan dia. Kita bakal spray down ke arah Cool Boy dan hampir menumbangkan dia. Wah, itu flashbacknya benar-benar on point banget dan Cool Boy sepertinya sudah tertangkap oleh Ciauski. Itu free shoot, free kill untuk mendapatkan poin kedua bagi tim Ciauski ataupun timnya Loops.
2 player tersisa dari tim Nova dengan jarak yang cukup jauh. Dan Jimmy juga bakal mundur, Paraboy juga bakal mundur. 2 player Nova yang tersisa memilih keputusan yang lebih bijak untuk menghindari pertempuran dengan tim Loops. Iya, tampaknya dari tim Loops juga sudah unggul 4-2 menghadapi tim Nova. Ini sekaligus mengusir mereka. Di lain sisi kita bakal dari tim BTR ya. Setelah mereka capek-capek nyampe ke Camp Charlie, mereka nyampe dengan kondisi yang tidak damai. Langsung nge-lock kembali dengan tim Blue Beast yang kali ini bisa bermain berempat ya. Udah nggak berdua doang kali ini dan langsung melock BTR dalam posisi yang cukup berat ya. Dari high ground kali ini nge-locknya. Ini bahayanya itu cuma posisinya si Aoi-chan doang. Aito-chan. Aoi-chan lagi. Aoi-chan siapa pas? Enggak. Jangan dilanjutin bro. Jangan dilanjutin ya. Semua sudah geleng-geleng, gue salah ngomong ya. Oke. Ya. Begitulah ya. Aku benci pikiranku, saudara-saudara. Oke. Bentar, saya baca dulu namanya. Mana sih? Aito-chan. Aito-chan ya. Aito-chan. Aito-chan di high ground tuh, di sniper tower di high ground. Dan angle-nya dia cukup baik untuk melihat kemanapun Bigetron bergerak. Karena nggak hanya Aito-chan doang, ternyata di belakang mereka juga ada Devin ya? Divine. Ya. Ribet ya namanya. Nama ribet-ribet banget. Kayak BTR tuh, Zuxi, Luxi, Microboy, Ryzen kan gampang. Easy ya? Easy. Lihat Airwolf, Super Una, Potato, Spaw, Speoff, Hazelnut kan gampang gitu. Oke, ini dia posisi yang gue bilang tadi berbahaya dari Aito-chan. Sudah ngebuka tembakan, sudah ketahuan dan Luxi menghindari tembakan oleh Divine. Dari si belakang tampaknya posisi flanknya Divine sudah ketahuan. Dia nggak ada kameranya. Itu lihat, dia nggak ada vest, dia nggak ada helm, nggak ada atas, dia cuma modal senjata dan modal nekat doang. Lelaki dia. Nggak butuh defense-defensean. Nggak butuh defense-defensean. Perang bos, bukan mau bertamu ya. Hajar aja kita, nggak butuh tuh tas-tasan. Hajar pokoknya. Kita bakal dari seorang Reggie sudah mulai mendekat ke arah Luxi. Tampaknya menggunakan celurit, akan dilempar celuritnya sebagai seorang bom kali ini. Wih, kalau dilempar terus nancep tuh kayaknya keren ya. Best moment itu. Harus masuk di highlight kayaknya. Iya. Momen-momen kayak gitu. Wah, Divine kali ini sudah mendekat juga ke arah BTR. Tampaknya BTR belum mengetahui. Oh, Zuxi tahu posisi Divine. Sudah dikunci juga oleh Zuxi. Microboy juga menjaga sisi belakang. Ryzen menjaga flanknya. Aito-chan juga sudah berkumpul. Ini bakal jadi fight 4 on 4. Jarak dekat kali antara BTR dan juga tim Blue Beast. Tapi kondisi BTR nyawanya lebih sekarat ketimbang BB. Tapi kalau ngedapetin Divine enak banget sih. Ini adalah korban yang paling empuk. Betul. Paling dekat soalnya dan tampaknya Aerowolf perang dengan tim TSJ ya dan Betul. sudah mulai saling menumbangkan di mana Si Aerowolf 3 on 3 kita bakal lihat dengan DBS menjaga rumah. Apakah ada korban tambahan? Dar dapat lagi kah kali ini? Enggak ternyata. Bakal dipulangkan ke arah lobby dan kita bakal fokus ke BTR dan juga Blue Beast. Aito-chan akan tertumbangkan. Misalkan 3 pemain lagi menggunakan UMP. Reggie muter-muter dalam rumah. Vector digunakan oleh seorang Zuxi bakal maju ke depan menemukan step dari posisi anggota Blue Beast. Betul, dia menghadapi 2 player Blue Beast seorang diri dan berhasil diamankan 1 player, ingin dikonfirm menjadi sebuah kill dan tembakan juga berhasil on point membuat 1 pemain Bigetron terjatuh. Sedikit lama backupnya dari pemain BTR yang lainnya. Zuxi berhasil diamankan namun belum di finishing menjadi sebuah point kill. Luxi juga sudah mulai nge-stick lagi menutup pintunya terlebih dahulu. Step sudah sangat jelas terlihat dan kali ini bakal ada jump shoot dari bagian dalam dari rumahnya. TPP untuk mengamati pergerakan dari pemain-pemain Blue Beast. Betul, dan selain sisi ya kita bakal Microboy langsung melakukan revive terhadap seorang Zuxi. Sudah revive tinggal melakukan healing tapi Divine nggak bisa kemana-mana. Dia kalau maju ke depan bakal langsung ketahuan karena depan dia cuma ada cover 1 batuan yang dapat dia capai kali ini ya. Di lain sisi dari tim NV dan juga Loops kembali fight untuk ronde keduanya dengan keunggulan untuk Loops sementara untuk anggotanya. Betul, dan circle akan menuju ke ngedonat ya. Ngedonat. Circle-nya ngedonat dan lihat Painan. Berapa tim di Painan rame banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 tim lah di arah Painan tuh. Bener-bener rame banget cuy. Padahal lagi PSBB tapi rame banget di arah Painannya. Betul. Dan Divine juga masih berada di posisi yang sama. Luxi penasaran posisi dari orang yang dia lihat tadi berada di arah yang mana. Kali ini dia bakal menyisiri daerah luar dari broken wall-nya, mengambil sisi bagian luar dan kali ini sudah mulai melihat satu pergerakan. Namun Zuxi berhasil diamankan dari arah belakang. 2 pemain dari Bigetron ditumbangkan begitu saja. Langsung masuk ke bagian dalam dari gedung untuk diselamatkan supaya tidak terfinish menjadi sebuah poin. 1 player lagi berada di bagian atas dari Red Alliance. Microboy pun ditumbangkan 2 push secara bersamaan oleh tim Blue Beast. Iya, kita bakal dari seorang Ryzen dapatkah dia membaikkan keadaan melawan 3 anggota dari tim BB kali ini ya.
tidak akan bisa nge-revive teman-temannya kali ini. Luxi lumayan jauh posisinya, tapi Ryzen kemana kan dia akan bergerak? Muter-muter dapatin satu Ryzen. Masih di Lupa udara, langsung cuy. knock dengan AK-nya. Jump shoot. Oh, masih menunggu timing, masih Oh, kiri menunggu kanan, kiri timing. kanan. 1 lawan 2. Satu orang kelihatan dan terdengar vaultingnya. Proning shoot menutup angle dari satu broken wall yang cukup kecil. Bergerak bertukar Wah. sebelah kiri dan Bigetron Red Aliens diratakan oleh Blue Beast. Bertahan dengan 3 player yang tersisa. Satu dipulangkan tapi mereka masih bisa melanjutkan match ini dengan 3 player yang tersisa. Betul, sayang sekali ya dari permainannya benar-benar terkunci abis oleh tim BB ketika mereka telat masuk ke area camp cari. Tapi it's okay, masih ada 1 game lagi terakhir untuk tim Bigetron Aliens hari ini. 1 hari pertama memaksimalkan jumlah poin mereka. Airwolf masih memiliki 2 anggota yang bertahan juga. Kita pantau bersama ya, tampaknya The Airwolf juga memantau pergerakan tim BB dari tepatnya Aito-chan sebelumnya dari high ground. Yap, langsung dipantau-pantau saja. Oh, repositioning ya. Repositioning, Tapi dengan tim yang berbeda. ganti orang. Ganti orang, ganti tim. Kondisinya berbalik ya. Oke. Kalau tadi Blue Beast memangsa robot, saat ini Serigala yang akan memangsa Blue Beast. Iya, kita bakal lihat ya. Blue Beast melawan tim Airwolf. Di lain sisi di daerah cave sudah ada 4 AM dan juga tim Secret yang sudah mulai saling memantau, saling mengunci, dan bentar lagi mungkin saling bertukar peluru juga. Ini tempat kemarin Better Chicken gak sih yang di Sunhawk tuh? Gua rasa iya deh. Yang hari Rabu. Yang hari Rabu tuh. Yang satu player Secret Jin atau Secret ada di bawah cave. Oh iya bener-bener ya, sini persis. Di sini kan. Yang Yang di luar lawan rumah 4 kiri AM tuh. bukan sih? Apa? 4 AM yang 4 dua AM player ya, terakhir 4 juga AM kan? yang healing di itu loopsin dalam rumah. Iya. Gue inget banget nih momen-momen ini. Timnya sama tuh yang di bawah Prime juga tuh. Kalau gua nggak salah guys ya, kalau gua salah ya mohon maaf. Wuh! Impressive. Gils. Gokil. Gokil. Kameramennya pas banget lagi. Dapat momennya. Observernya pas banget, momen headshotnya pas banget dapet Lihat tuh. tadi. Anggota 4 AM langsung pede, maju ke depan Wah, coba gila. nge-pressure ke arah pergerakan dari Oke, tim Secret. encok kayaknya pahanya. Ya, gerak-gerak dikit, Oke. diketek-ketekin dulu. Olahraga sedikit tadi supaya kagak encok tuh pinggang. Wah, udah kedengar bunyi vehiclesnya. Terlihat dengan sangat jelas belum ada tembakan pasti dari arah high ground. Lempar granatnya ke arah atas tebing. Tapi kayaknya bakal susah deh buat ngambil posisinya Secret. Mereka high ground, mereka nge-split. Sementara 4AM tuh splitnya cuma dari satu rumah bawah tebing ke rumah seberang. Tapi mereka ngotot pengen nge-push. Mereka udah muterin ke arah tebing yang ditempatin sama tim Secret. Udah mulai mendengar satu step lagi bakal di happy dapet. birthday. Dapat satu boy. Apakah langsung di-end oleh seorang Aishus? Apakah belum ya? Yuhai sudah berhasil di revive juga, tapi Rex akan tertangkap dan ke take down kali ini. Tapi Aishus yang lagi nge-end malah ketangkap juga dan membuat keadaannya imbang kembali. Malah menang untuk tim 4AM kali ini. Betul, ini udah berbagi view dengan adanya batu yang dinaikin sama Secret sama Matoy. Dilihat dengan sangat jelas kali ini fast respon atau enggak. Oh, meledak. Kurang Kayaknya dia jauh. bakal mundur, regroup sedikit ke arah belakang. Matoy bakal mencoba peruntungan untuk yang kedua kalinya, melempar granat lagi ke arah seberang batunya. Sementara dari 4AM, 3 player mereka sudah siap untuk melakukan split dan ngepres ke posisi dari tim Secret. Iya, kita bakal serang Hasaki, bakal langsung pindah ke arah kanan menggunakan posisi flanking dia untuk coba men-take down Matoy, tapi belum bisa. Sementara waktu kita bakal Matoy langsung membalas tembakan dan menumbangkan satu pemain dari tim 4AM. Hasaki akan tumbang. Matoy bisa nge-revive satu temennya kali ini. Oke, dan di sisi lain ada Loops juga yang bakal perang dengan tim ASL. Kayaknya 2 player dari ASL sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada RRQ juga di sekitar mereka, berarti 3-way showdown ini ya. 3-way showdown, tapi Yap. kita bakal dari ASL juga bakal bertumbangan dan tampaknya Abrupt Slayers bakal pulang ke arah lobby oleh tim RRQ. Akhirnya putih itu ketahuan oleh tim Secret Jin. Tinggal menyisakan satu player lagi bagi tim Tinggal Aero. Super Una berarti. Super Una, seorang diri. Betul. Dan 4AM bakal melempar granat lagi, masih berada di bagian atas dari cave. Ini bakal ada ini udah fix bakal long fight ya. Bakal long fight. Bakal ini, long fight banget. Lagian gerak ke zonanya juga cuma sedikit gitu. Iya, tinggal dikit aja depannya, dan depan itu perbukitan. Kalau dia mau maju lagi bisa ke perbukitan depannya, dan kita bakal ada dari seorang Svan bakal maju ke depan, bakal one-on-one dengan seorang Yuhai Boy yang di balik satu batu kali Gue ini benci ya. banget tuh. Apa? Assault pakai suppressor tuh gue benci betul. Kenapa? Nggak ngerti, nggak enak aja. Gue mending nggak usah pakai suppressor atau flash header aja. Kalau M4 bisa gue, yang lain nggak bisa. Gua apapun assault kalau udah Gila, main si pakai Bir. suppressor gue udah benci bet. Gue baru melihat replaynya si Bir kan. Gila juga dia mainnya, men. Itu di dalam rumah tadi kan 2 lawan 1. Iya. 2 lawan 1 momennya bagus banget dari Beer 11. Tapi di sini yang masih terus-terusan perang, Aishu turun ke bawah terus ya dia tinggal sendiri berarti. Betul, dia coba menyamakan poin dari timnya ya.
Betul, Matai udah nggak bakal bisa diselamatin lagi. Untuk nge-revive tuh butuh effort yang sangat besar. Dan harus mengorbankan nyawa juga pastinya. Ya, Super Una juga langsung ngepron. Di belakang dia ada Konina Power, sangat-sangat bernempel kali ini ya antara Super Una dan juga KP. Wait, ini live standing buat ininya kan ya? Buat hari ini ya? Buat Super Weekend bukan sih tadi? Skip kah? Kok dia nggak ngeliat? Dan Jump dapat shoot kali ini. Super Una. Oh my god. Hampir 2-1 kita bakal dari seorang Robby Dini. Bakal langsung menggunakan healing-healingan untuk memaksimalkan waktu dia di blue zone-nya. Oke, dan circle berikutnya akan mengecil kemana? Apakah akan tetap ke Painan atau ke arah selatan? Gua harap sih ke selatan gitu. Jadi biar yang di Painan tuh semuanya keluar perang. Dar! Dapat perfect dua bomb. cuy. Perfect Buy one positioning get bomb-nya. one dari PW88 udah cukup pede untuk ngebus menuju ke arah pertahanan dari Footballist. Lutz bakal melihat dari arah high ground dan berhasil mendapatkan satu orang kah? Lempar granat lagi ke bagian atas dari batunya, meledak ke bagian Hampir. belakang. Splash damage yang tidak terlalu besar sudah dirasakan oleh Lutz. Lutz maksud gua. Dan Lutz ya? Lutz. Tembak. Tak. Aduh, Wah. belum. Itu sekali dong tuh pas. Tuk, langsung knock itu. Udah pasti. Itu low HP banget soalnya. Wah, tapi kita bakal dari Alpha 7 bakal fight kali ini. Footballers terus bakal maju ke Dia depan. nggak ada healing. Iya, dia nggak healing. Dia udah habis, tinggal boosting-boostingan doang. Dari Double T OP kali ini bakal coba untuk pressure ke arah tim Footballers, sebenarnya mereka kali ini harus perlu maju, harus men-take down lawannya dan perlu men-secure ujung dari circle kali ini. Lemparan bom dari seorang Ice menuju ke arah Footballers dan lagi-lagi Raum akan kena kali ini oleh seorang Double T dan langsung melakukan flank ke arah sisi kiri. Wah, Tapi dia nggak ada ngeliat yang nge-prone, ada yang nge-cacing, ada yang tumbang juga. Tapi kita bakal Ice Trading kali ini bakal melakukan cacing gaming, tapi ternyata tidak bisa menahan sakitnya peluru dari tim PW88. Footballers bakal pulang ke arah lobby. Tapi bagus banget ya, narikin PW88 juga supaya mereka pusing karena pergerakan Blue Zone yang keempat juga sudah mulai menutup dan akan segera melihat circle yang kelima. Cosmos masih proning, awas ada cacing di sekitar Cosmos. Divine, dia udah tahu di mana posisi Cosmos, tapi Cosmos belum tahu kalau misalkan ada Divine di balik pohon. Atau mereka udah saling tahu jangan-jangan. Dari bunyi gesek-gesekan dia. Kurang lebih tahu mungkin Kurang ya. lebih tahu. Kurang lebih tahu. Tapi udah pastinya belum tahu kayaknya. Betul, kecuali mereka udah sama-sama bangkit dan menembak, itu baru sama-sama tahu. Dan wow, ada follow up lagi dari BB. Bluebees sudah mulai nge-stick dua player mereka kali ini. Divine masih bergerak dengan melakukan lane pick menuju ke arah sebelah kanan dan Cosmos masih bersembunyi cosplay menjadi sebuah tanaman. 2 bahkan 3 player dari Bluebees sudah mulai berkumpul, membuat Cosmos tidak bisa bergerak terlalu leluasa lagi. Iya. TSC juga udah pulang arah lobby, tinggal Cosmos seorang diri bertahan kali ini ya. Lewat. Skip, di skip. Ini dia. Tahan. Dikasih lewat. Dikasih lewat. Dikasih beneran lewat. dong. Baik Sementara? banget dikasih lewat sementara. Bener-bener ditahan, gak ditembak, kill fitnya gak nongol loh. Ya enggak, ya biarin. Itu dia ada bunyi tembakan. Beda Bukan tapi. Cosmos tapi. Beda Bukan tapi. Cosmos, gue kira PW88. Cosmos. Loops Ternyata juga bakal PW88. lewat. Tapi Loops juga dikacangin sama ini ya, Erki ya. Banyak yang dikacangin Flo. Supaya posisi mereka gak ketahuan sejauh ini kan. Oh, kita bakal dari tim Switch X juga tumbang. nahan peluru panas kali ini, menghindari posisi dari blue zone-nya. Ke depan ada tim Alpha sih. Jadi lumayan berbahaya maju ke depan kali ini. Betul, sementara KP juga udah nge-split. Ini kayaknya strategi split lagi rame banget ya. Lagi happening banget gitu di PMGC. Lagi happening banget sih. Karena di Indo tuh tim yang berani nge-split tuh gak terlalu banyak loh. Makanya ada beberapa orang yang bilang di Indo tuh split gak terlalu worth it karena gak semua tim nge-split. Kalau di push malah bahaya cuy. Tapi kalau gue perhatiin ya, split-split yang ada di PMGC itu bener-bener rapi dan terstruktur. Kayak mereka nggak sembarang nge-split, tapi mereka udah tahu posisi mereka masing-masing. Kalau gue di sini gue bisa nge-cover yang A, kalau gue di sini gue bisa nge-cover yang B, C, D dan seterusnya gitu. Jadi mereka udah bener-bener tahu pos-pos mana yang harus dijaga kalaupun mereka harus nge-split. Iya, mereka tuh udah hafal. Dan mereka juga hafal limit-limitnya gitu loh. Kalau ada yang mereka knock, bisa selamatin atau enggak gitu kan. Tergantung juga. Itu betul latihan banyak sih dan nggak bisa dalam sehari atau orang ahli dalam melakukan split kali ini ya. Dan tampaknya kita ngomong-ngomong split, dari KP udah nge-split juga tuh. Satu orang berdiri di daerah pesisir sungai, memastikan ketika ada orang berenang atau ada yang nyelup ke airnya, itu ketahuan dan tampaknya dari tim X langsung nyayur tapi disayurin balik. Yang nyayur malah disayurin Divine, bakal tumbang juga. One by one, semua tim semua kehilangan anggota-anggota mereka. Betul, ini udah mulai chaos banget. Jembatan bakal menjadi juru kunci di fight ini. Karena ini ujung jembatan terakhir loh. Dari circle yang sekarang ini ujung jembatan yang terakhir. Jadi jembatan ini harus dijaga untuk beberapa tim dan mendapatkan placement terbaik mereka. Alpha 7 juga sudah mulai terpick off. Secret Genie pulangkan menuju ke arah lobby. Mungkin Alpha 7 juga sudah menyusul menuju ke arah lobby. Iya, kita bakal kain juga dari Yes, tim menuju ke arah lobby. Yes, bakal pulang ke arah lobby.
Oke, kita bakal lihat kayaknya juga dari Selim ya. Sudah mulai mencari posisi juga dari tim DA. Circle juga sudah menuju ke arah open field. Cukup open nih, cuma beberapa rumah tersedia. Ada Korpai di luar melakukan healing juga. Gua nggak tahu berapa healing yang dimiliki tapi Wah, Korae masih ada dong. Posisi mereka 4 match ini benar-benar stabil. stabil banget. Mereka konsisten banget, mereka rapi banget mainnya. Bahkan placement yang mereka dapatkan di 4 match ini itu udah menurut gue udah bagus banget untuk ngebuat mereka nyaman di posisi puncak sejauh Nomor ini. 1 mereka harusnya. Iya, mereka masih ada di posisi puncak. Lihat 62 total poin yang mereka sudah kumpulkan. Paling jauh sendiri. Paling jauh bahkan hampir 50% ya. 50% betul. Ya, hampir 2 kali lipat ya? Iya, 2 kali lipat. Itu belum digabung sama yang sekarang loh. Betul. Belum masuk Sama sekarang akhir dari match ini belum sampai digabung banget. ya? Bisa jauh banget sih dia. Ya, betul banget. Dan Suk cukup berani Flo untuk bergerak dengan menggunakan bagi yang sudah mulai berasap. Dia bakal push menuju ke arah Loops, lempar molotov ke balik Pressure batunya, di press sedikit demi sedikit terbakar api asmara dari 4AM. Ya, kita bakal lihat dulu tampaknya split mereka langsung dihancurkan oleh tim 4AM ya. Langsung ditangkap satu persatu dan dari Suk hampir tertumbang oleh lawannya Kaioski yang berada tepat depan dia. Langsung menggunakan first aid juga dari Kaioski, kena peluru panas, bakal coba one on one tapi ada lewat depan dia, bagi depan mukanya tapi Asaki bakal tumbang terlebih dahulu dan bakal di belakang ke arah lobby. Tapi dari Suk pelan-pelan melakukan proning. Belum ketahuan tapi ada lawan dari baliknya. Nina Power bakal coba menumbangkan seorang Suk tapi tidak berhasil. Suk last man standing, bisa merangkak kali ini. Malah Tampaknya posisinya Suk bisa. sekarang yang bahaya. Mati dia kayak mati sama KP sih. Harusnya iya. Iya, ditembak dari belakang tuh Chiaoski. Iya. Dapetin 4AM tapi so far so good lah posisinya 4AM sekarang. Mereka ngedapetin beberapa kill, mereka mendapatkan placement yang tidak terlalu buruk juga. Mereka masih cukup stabil untuk mendapatkan beberapa poin di setiap match yang mereka lewatin. Betul. Dan area kiatirnya juga bakal tumbang. Lupsi tinggal misalkan satu player lagi Federal di bawah mereka ada DA yang masih cukup nyaman di dalam rumah mereka. KSK pun di belakang ke arah lobby dan benar-benar dari Lupsi tinggal satu orang terakhir. Ini game KP sih harusnya. Harusnya KP. Harusnya KP ini. Dari posisinya harusnya KP. Meskipun DA enak, tapi posisi dia nggak enak. Dari bawah naik ke atas. Kecuali si Federalnya dia sabar terus gangguin jadi third partinya. Bisa. Tapi dia nggak boleh buka tembakan sama sekali. Itu faktor X. Tergantung nih, kalau Federal nembak ke arah, misalnya KP tumbangin 2, membuat DA bisa masuk ke dalam circle, bisa. DA Karena check. jatuhnya sekarang Federal tuh jadi wasit. Wasit ini ya, perang ya? Wasit perang antara DA sama KP. Lihat ya kali ini, apakah dari Federal 4 lawan 4 beneran lagi. jadi wasit? Karena wasit tuh nggak boleh ikutan, cuma Iya. nonton aja. Kalau Wasit itu ikutan, nongolnya belakangan. iya. Karena wasit tuh nggak ikutan main, Bas. Betul. Lihat nih, apakah dia bakal jadi wasit atau dia bakal jadi perusuh kali ini? Oke, kita melihat kembali sisi drone dan ini cukup fair fight-nya. 4 lawan 4 dan sama-sama mendapatkan satu pick untuk kedua tim ini. Akan mundur sedikit ke arah belakang, lempar. Wah, ini matang banget granatnya. Set. Matang Duar. banget granatnya. Satu lagi berhasil diamankan dan kali ini 4 lawan 3 harusnya atau 3 lawan 2 karena satu sedang dalam posisi terkena knockdown. Lempar granat Wah, lagi. mantul. Oh, memantul, hampir membahayakan temannya sendiri dan langsung dikonfirm menjadi sebuah kill. Gonzo pun masih bisa menyelamatkan diri. Dua, Satu kedua. pick ke arah tim KP tapi Federal mulai maju melakukan steal kill dengan menggunakan Thompsonnya, bergerak pelanan. Pasti kali ini kah dia bisa mendapatkan steal point lagi dan tidak bisa. Loop sudah dikonfirm menuju ke arah lobby. Dua tim tersisa, close combat dan winner chicken dinner untuk tim KP. Nina Power, WWC pada game kali ini dan what a nice game dari mereka. Tidak terlalu menonjol di awal-awal, main santai aja dan di akhir baru menunjukkan performa terbaik mereka. Dan memang kali ini dari pergerakannya tim KP enak. Ini dia Irangel, let's go. Ya, tampaknya sudah terbang di atas pulau Irangel untuk game terakhir kita, game kelima dari rangkaian total 5/5 game. Tampaknya pesawat dari Lipovka menuju ke arah Primorsk ini harusnya cukup membantu tim-tim Indonesia untuk turun, terutama bagi tim BTR di daerah farm dan juga untuk tim Aerowolf. Menuju ke arah SMB nggak terlalu jauh lah terbang-terbangnya ya. Dan tampaknya tim-tim lain juga sudah mulai turun ke bawah menuju ke arah kota mereka masing-masing di mana harusnya nggak ada tabrakan ya. Tadi sih dari tim Secret ya, dia ngalah dari Rozok. Dia pindah ke arah Ruins dan sekitarnya. Itu kan tadi. Betul, sekarang kita perhatikan nih, apakah tim Secret bakal nabrak ke arah Rozok setelah melihat setup dari lawannya. Tadi yang ngambil tuh KP bukan sih? antara KP atau ASX ya? Apa A7? Atau yang lain-lain lagi, kita asal sebutnya ini sampai dapet. Sebutin aja semua timnya. Sebutin aja. Karena setahu gue ya, Secret itu bukan tipikal tim yang mau ngalah loh. Itu dia, biasanya tabrakin Waktu loh itu sama di dia. San Martin aja dia tabrak loh. Aura kan, berkali-kali tabrakin.
Apa karena ini jenjangnya udah beda kali Flo, udah ke Global Championship, ibaratnya kayak Piala Dunianya PUBG Mobile lah, makanya mereka nggak pengen main-main. Jadi daripada ambil 50-50, mendingan mereka amankan posisi dulu supaya mereka siap perang baru mereka fight. Minimal untuk hari ini. Ya minimal untuk hari ini karena besok masih ada buat hari kedua minggu pertama dan masih ada hari Minggu untuk hari terakhir di minggu pertama Super Weekend. Betul, hari ini masih mantau aja dulu. Gak pantau aja dulu sekarang. Pantau aja dulu tipis-tipis kali aja kan. A7 ternyata Flo yang turun di arah Rozok. Lupa-lupa ingat soalnya gue belum nyatatin semuanya di notes. Karena ini masih hari pertama, masih random banget drop zone dari semua tim. Gue yakin nih kalau ada tim yang main di minggu ini, minggu depan nggak masuk ke Super Weekend, pasti bakal berubah lagi drop zone-nya. Iya, pasti berubah lagi. Pasti. Karena kan dengan ada tim baru, ada gaya main yang baru, belum terjamin tim yang baru masuk itu ngikutin gaya main yang tim-tim sebelumnya kayak yang nggak masuk misalnya si DA, dia di very peer, gue ngisi very peer deh. Mereka bisa kayak kekeh, gue tetap aja di Pochinki, gue tabrak Erki, rusuh lagi dari awal-awal. Iya, karena mereka pasti punya perhitungan-perhitungan sendiri gitu untuk strategi yang bakal mereka mainkan di setiap Super Weekend. Kita balik lagi, strategi inti dari semua tim gua rasa bakal dikeluarkan hanya di Super Weekend. Betul, inti dari intinya ya. Super Weekend itu ya udah yang paling penting. Jangan bahas Grand Final. Kalau Grand Final beda cerita lagi. Itu udah all out banget gitu kan. Betul. Kayak 4 AM aja pas waktu regular kemarin ya, waktu kayak qualifiernya lah, weekday qualifiernya, main santuy, asal lolos aja udah dulu gitu kan. Sekarang di Super Weekend mainnya galak banget. Bener-bener galak banget sih 4 AM. Malah gua tuh waktu hari pertama, hari kedua tuh sempet kayak mikir 4 AM kayaknya di sana keras dah. Iya. Wah tiba-tiba di sini nggak terlalu keras ya sekarang. Terbukti. Dikasih paham. Dikasih paham semuanya. 4 match selalu kalau nggak salah match terakhir tadi masuk juga kan Masuk top 5 ya, top 6 ya deh. Mungkin poinnya 70-an sendirian. Ya mungkin kalau nanti misalkan keluar tuh live standings untuk di Super Weekend minggu yang hari pertama ini, biasanya kan muncul di sebelah kanan itu, ntar kalian lihat itu mungkin itu the one and only yang udah 70 poin. Betul, tapi balik lagi ya, ini kan baru hari pertama. Hari pertama juga mungkin ada boostingan mental juga, nggak ada yang tahu kan. Ujung-ujungnya dilihat adalah hasil 3 hari kali ini ya. Betul. Apa daya bermain bagus hanya di satu hari kalau nggak bisa stabil sampai di hari terakhir cuy. Betul, mending ngejar di hari terakhir daripada hari pertama, 2 hari lagi tumbang. Ngomong hari terakhir, waspadalah dengan Red Aliens dan juga Aerowolf. Karena ini dua tim yang suka menggigit di hari terakhir. Menggigit itu di hari terakhir ya? Betul. Kita bakal lihat nanti apakah mereka bisa nge-follow up lagi dengan gameplay yang luar biasa di hari terakhir nantinya. Seperti kemarin di weekday qualifiernya, di mana mereka hari pertama dua-duanya memiliki performa yang tidak terlalu maksimal, tapi mulai masuki hari terakhir, hari kedua ya, itu mereka benar menggila dari tim BTR dan juga dari tim Aerowolf. Yes. Dan kali ini kalau kita perhatikan Flo, dari beberapa tim yang sudah datang ke kota awal mereka atau ke drop zone awal mereka, mereka juga kayaknya agak was-was ya, karena kan circle tuh menuju ke bagian bawah, berarti ngambil di arah SMB. SMB itu tadi kalau nggak salah ada Aerowolf, di kanannya ada Footballis untuk turun di arah Novo. Udah pasti jembatan sebelah kanan bakal jadi rebutan antara Footballis yang duluan, Bigetron yang duluan, atau yang turun di arah Milta dan Milta Power. Karena kalau nggak salah Milta Power itu ada PW88. Iya, mereka di Milta Power ya. Mereka tuh masih kayak nyari tempat sih kayak PW88 ya. Mereka belum terlalu PW dengan tempat mereka kayaknya. Nyari tempat dulu. Tapi ASL ini enak banget sih, mereka dapetin Gergopol bagian selatan atau bagian kota dengan secara utuh tanpa dapetin kontes dari manapun. Padahal perumahan ya? Iya, perumahan ini biasanya kota yang cukup diincer sama tim-tim yang bermain. Bahkan sampai beberapa kali juga ada yang ngebagi-bagi, nggak masalah gitu kan. Yang sharing. Ya sharing, tapi kali ini mereka dapetin secara utuh untuk mereka sendiri. Sedangkan KP, Konina Power, mengambil seluruh bagian Milta untuk mereka sendiri. Padahal Milta sendiri juga biasanya merupakan kota yang cukup perebutkan oleh beberapa tim yang bermain cepat biasanya. Betul sekali. Dan masih ada sharing-sharing item terlebih dahulu. Mereka belum ingin meninggalkan Milta. Mungkin mereka belum 100% ngabisin semua rumah yang ada di Milta. Tapi gue rasa untuk berempat kelas turnamen harusnya udah cepet sih. Harusnya cukup aman. Harusnya udah cukup aman. Karena gue yakin tuh kayak daerah cafe mungkin itu satu orang nyisirin barisan itu. Terus di bagian seberangnya itu satunya tuh cukup jauh, ngambil di arah hampir atasnya, hampir ke shelter ya. Di pertengahan antara shelter dan juga Milta. Terus satunya lagi sharing mungkin sama yang di seberang jalan, karena pertigaan nggak mungkin dikontrol sama KP. Pertigaan itu pasti BTR yang ngambil di sana. Betul ya, gue suka banget tadi Alpha 7. Dia kan dari daerahnya Rozok. Dia ngirim satu orang langsung ke pos Bukit Kentang. Langsung satu orang. Langsung ya? Langsung satu orang cepet-cepet menuju ke sana.
langsung jaga dan memastikan ketika mereka naik tuh nggak di HBD. Oke. RRQ seperti biasa ya, mereka mengambil di daerah Bukit Pochinki yang bukit kembar yang nggak seimbang ukurannya, dan mereka langsung melakukan setup. Cuma kali ini setupnya tuh nggak 4 orang di atas bukit, tapi mulai menyebar, mulai nge-split kali ini. Meta 3-1 loh ini mereka. happening banget nih. 3-1. Sekarang bukit yang lagi sering dijaga ya. Kalau dulu tuh mungkin jarang dijaga. Lo tau gak sih seberang kanannya Bukit Kentang yang kita sering mati? Iya. Yang kalau ditarik garis lurus itu rumah 12, terus rumah pinggir jalan baru bukitnya. Betul. Itu suka diintir sama orang karangan. Betul. Dijaga sama orang juga. Mungkin karena perubahan juga kan, Erangel 2.0. Oh iya, ada beberapa ini ya, kayak gundukan-gundukan baru, defense area yang baru juga, yang bekas-bekas perang tuh, yang lain-lainnya juga. Jadi nggak terlalu polos kan. Kalau dulu kan polos banget tuh. Benar. Jadi setiap ada patch pasti akan ngasih meta yang baru atau perubahan strategi lah. Itu yang gue suka sih dari PUBG Mobile. Walaupun update 2.0-nya terlalu lama gak sih jaraknya? Agak lama. Kayak Erangel 1.0 terus ke 2.0 tuh berapa kali RP ganti dulu gitu. 2 tahun. Nah itu dia, Ya berapa kali tuh? Dari pertama itu 2 tahun. 15 tuh. 15 RP tuh. Ya? Iya dong berarti. Kurang lebih 14 atau 15 RP. Satu RP itu 3 bulan ya? Kurang lebih. 1 bulan. Hah? 4 minggu kan satu RP? 4 minggu ya? Heeh. Iya. Sebulanan kan ada proses kayak off dulu baru ntar ganti RP baru. Iya. Ya kurang lebih sebulanan lah. Nah, kita Hampir bakal 2 bulan lah intinya hampir kayak 2 gitu. bulan Oke, kita back to the beat. back to the Kali ini back the game ya. Aduh, belepotan ya. Aduh, Wolfie umpan lambungnya nggak mulus sekarang ya. Oke, Aito Chan yang akan nge-spray dengan scope yang tidak terlalu panjang juga kali ini. Masih ada satu player yang menahan di bagian lower ground dan kali ini dari White sudah masuk ke dalam rumah untuk melakukan healing. Mereka bakal mencari informasi terlebih dahulu tapi cukup pede. Satu player dari KP yang berada di bagian luar, berada di arah lower ground yang cukup pede untuk sendirian aja menghadapi 4 pemain dari tim BB. Lempar granat dan sukses kali ini. White mendapatkan 1 korban. Betul. Tampaknya dari BB juga nggak mau terlalu lama coba menyelamatkan temannya, ditinggal aja langsung menuju ke arah lower ground untuk mendapatkan posisi yang lebih enak daripada ada satu pemain mereka. Divine, si ahli ngeflank nih, sudah melakukan flanking di arah rumah-rumah belakang posisi lawannya. Betul sekali. Sementara Luva juga masih mencari beberapa spot yang bisa membuka angle shoot ke arah tim KP. KP ini nge-splitnya 2-2 loh. Bahkan bisa dibilang ini 1-1-1-1. Mereka nge-split di arah 4 titik yang berbeda. Sekarang mereka baru berkumpul. Sudah ada tembakan lagi. Spray menuju ke arah satu mobil yang bergerak kali ini. Dengan sangat jelas White masih mengeker dengan skop 4 yang langsung spray ke arah pemain BB yang sedang menyeberang. Divine hampir saja terkena knockdown. Untungnya mobilnya masih ada cukup banyak tempat yang bisa ngeblok tembakan dari White. Iya, kita bakal kali juga dari seorang White lagi mencari posisi. Mereka kayak nggak tahu deh BB ngumpet di mana, dan nampaknya BB juga nggak mau terlalu lama. Mereka pengen masuk lebih dalam circle lagi. Langsung pindah posisi dan meninggalkan KP untuk mungkin mendefend area yang berbeda kali ini. Mobilnya UAS ada yang tengah jalan dari satu bagian langsung dipindahin juga posisinya karena terlalu berbahaya oleh PW88 yang berada di high ground. Bisa pecahin ban juga, dan PW88 pun dengan 4 anggota mereka di high ground. Mereka punya advantage yang luar biasa besar dengan posisi split 2-2. Harusnya satu di rumah jamur, satu lagi OTW ke rumah jamurnya untuk menuju ke arah shelter. Yes, ini mereka bakal kontrol daerah ini, bukit ini akan mereka manfaatkan dengan sangat baik karena tadi kalau nggak salah circle-nya ngedonatnya dan daerah mereka masih masuk ke dalam circle. RRQ juga akan mengambil bagian yang lebih tengah lagi. Karena kan meta sekarang ngambil tengah circle atau seperempat circle. Main meta tengah lah ya. Betul, main udah meta nggak pinggir-pinggiran lagi. Ya ini dia daerah yang lo bilang tadi yang ada di patch Erangel 2.0. Betul, ini daerah perperangannya. Dulu kan open banget tuh. Yep. Orang kalau masuk tengah-tengah lapangnya tuh nge-forting itu mati kalau di awal-awal. Ladang terbuka itu. Betul, sekarang PR cuma satu, nyelamatin mobilnya aja. Orang pasti selamat di open field ini. Ada bekas tank, terus ada semen juga di situ kan ditumpuk-tumpuk. Jadi banyak banget lah coveran dari bukit-bukit di sekitar Pochinki ini. Cuma sekali lu kelok sini, ini PR-nya adalah mobil balik lagi ya. Kalau sampai banyak dipecahin ya kita stuck di lapangan ini. Kalau circle kita ya beruntung gitu. Kalau sampai nggak ke circle-nya, nggak pindah ke kita bakal memiliki PR yang cukup berat untuk keluar dari area ini. HP-nya mulai panas kayaknya. Nyalain kipas ya? Nyalain kipas dia tadi. Atau dia gerah karena nyalain kipas. Oh iya, tapi kayak musim dingin deh tempat dia deh. Kan ruangan nggak ada yang tahu panas atau gimana. Betul juga ya. Kali aja dia pakai ini kan, pakai pemanas. Pakai pemanas terus kepanasan. Matiin pemanasnya. Terus kedinginan. Nyalain lagi. Emang orang tuh nggak ada puasnya bro. Iya. Pasti ada aja yang dikomplainin. Betul. Oke, dari Nova juga satu pemain mereka sudah terspot tadi. PW88 bakal ditembak sama 2 tim, ada Loops. Dan dari arah sebelah kiri juga ada tim lain. Tadi ada 4IM
yang hampir saja menjatuhkan pemain-pemain yang sedang melakukan rotasi. Cukup nyaman posisinya sejauh ini. Ada Alpha 7 juga, ternyata ada 3 tim di sekitar sini. Alpha 7 akan mendapatkan 1 pemain dari tim Secret Jin. Di arah yang lain, GZ dipulangkan menuju ke arah lobby dan PW88 juga kehilangan 1 pemain mereka. Double T hilang sudah dari match terakhir untuk hari ini. Iya, tampaknya Ice, dingin-dinginnya Ice, mobilnya sudah panas, Awas, sudah awas, menguap, awas, ban sudah pecah, awas. akan lompat dari mobil dan tampaknya Ice akan dimeledakkan dan pulang ke arah lobby. Tampaknya dari tim PW88 kali ini lagi-lagi dalam kondisi pincang masuk ke dalam game ya. What happened dengan PW88? Hampir Gasnya setiap game cair mereka ya. ke pick off loh. Iya, hampir di hari ini setiap mereka, bahkan nggak sampai mereka datang ke kompon ataupun ke titik yang udah mereka tentuin. Pas mereka rotasi selalu kepotong orang. Itu perlu dianalisa ntar malam ya mereka. Tapi What nggak heran happened sih gitu. bro, maksud gue gini loh, PW88 pun di Thailand sana juga kayaknya mereka setiap 1 atau 2 hari pertama turnamen kayak ya udah Goyang gitu kan. goyang kayak di SEA kemarin deh. Hari pertama hari kedua goyang parah kan. Wah, hari terakhir habis itu mereka ngegas. Menggila. Walaupun kayak lolosnya agak pas-pasan, iya. tapi setidaknya mereka nunjukin kalau mereka tuh layak ada di PMGC. Lolos. Mereka lolos. Ini kalau sampai ke bawah nguntungin buat Aerowolf, tapi kalau ke kiri ya nguntungin ke Aerowolf, atas yang nggak nguntungin Aerowolf. Enak kan, analisa gue bagus. Betul. Betul. Tapi kita bakal lihat nih kali ini arah dari Wah, ke waduh dari zonanya. Tampaknya kali ini zona paling sulit bagi tim Aerowolf karena di antara DA sama antaranya X itu zona mati. Itu low ground dengan tanpa compound, tanpa ada gundukan yang enak itu. Ada flow gundukan tapi nggak dalam-dalam banget. Kalau maju di antara 2 bukit, Iya. di antara 2 bukit ada gundukan. Tapi ya balik lagi resiko sampai tembakin dari 2 sisi itu mati. Itu dead zone namanya, tempat-tempat yang lu hindarin ketika late game. Kecuali Ya. zona menguntungkan bagi lu. Mau nggak mau kalau Aerowolf mau ya, rotasi saya ambil gereja Pochinki. Mau nggak mau kalau Aerowolf mau tabrak gereja Pochinki. Ini udah match terakhir. Nggak usah tawa lo Jan. Jadi mau tuh nggak mau sih. Analisa aja, nggak usah tawa. Itu kayak lu tanya pasangan lu kan makan di mana terserah. Iya. Yuk kita makan sini ya. Nggak mau. Wah, yang ketawa pernah ngerasain tuh ya. Pernah ngerasain Wah, ya. ini korban-korban bucin ternyata. Makanya gue pengen bikin restoran operator bucin ternyata. Gue pengen dari bikin sini ya. restoran teman-teman makan namanya terserah, tapi tampaknya ada yang nggak terserah karena dipaksa untuk jatuh kali ini. Cool Boy langsung tumbang, dibalas juga kali ini dari tembakan Loops. Tampaknya BTR dikunci oleh 2 tim sekaligus. Ya, tapi setidaknya BTR sudah mendapatkan informasi, tinggal gimana cara mereka menyelamatkan Zuxi yang sedang terkena knockdown di balik batu. Sudah digas langsung ke arah depan, perlahanan pasti, namun ada sedikit celah yang berhasil dia manfaatkan oleh Order 6. Iya, kita bakal dari tim NV ya. Order sudah menguji juga pergerakan tim BTR. Tampaknya terlalu open ya BTR di daerah open field mereka. Sudah kembali ke arah Shack dan juga rumah. Dan kali ini dari Cool Boy masih dalam posisi knock, cuma harus cukup aman sih. Kecuali Loops menabrak compound revive. dari NV kali ini yang sudah berhasil nge-revive tapi belum melakukan healing Cool Boy-nya. Udah melakukan healing. Loops. Lewat tengah-tengah kali Wah, ini Loops sih. Ada yang lewat lagi. KP Konina Power round 2 dari PKDO pindah kali ini ke perumahan di luar area Betul, farm. ini granatnya mateng nggak ya? Granatnya mateng nggak ya? Bisa dapat 1 nggak ya? Lempar Hampir. dan masih terhalang 1 broken wall ternyata. Mobil yang masih dorong-dorongan walaupun udah nggak ada orangnya, dan granat juga bakal dilempar lagi menuju bagian belakang dari pemain-pemain KP. Udah ketemu Hanya sendiri. sedikit memberikan splash damage dan meledakkan Diri rekannya sendiri. Oh, Diri dirinya sendiri. Oke, kita bakal lihat dari seorang Microboy dan juga dari seorang Ryzen bertahan melawan Oh. 4 anggota KP. Ledakan bom yang sementara seorang Microboy menumbangkan dia dan menyisakan 2 pemain BTM untuk bertahan. Ryzen di atas dari atap dan juga 1 pemain lagi. Kalau nggak salah tuh Luxi berada di sisi belakang kali ini ya. Wah, Oh, Ryzen, nice. what a nice bomb. Langsung menumbangkan 1 player lagi, menyisakan 3 yang masih aktif kali ini, di mana Robby Dini baru langsung di revive. Ledakan bom lagi lontarkan tapi belum menumbangkan seorang White. Ada granat lagi nggak ya? Ryzen tuh kalau ngelempar granat benar-benar jago parah sih. Masih ada bom tuh kayaknya. Masih, atau dia healing dulu. Dan Luxi juga berhasil mepet ke arah rumah. Dia bakal menyelamatkan Microboy, nggak ada angle shoot untuk memberikan finishing. Ternyata 1 pergerakan yang sangat baik dari KP untuk mendapatkan pemain yang knock dari tim Bigetron. Iya, kita bakal dari tim KP kali ini bakal coba untuk lock arah Bigetron yang lawan berada di seberang. Pelan-pelan Gonzo bakal muter dalam rumah. Zone pun sudah mendekati karena mereka, dan tampaknya Blue Zone akan menghimpit kedua tim ini. Itu nice Gonzo granat akan dari tumbang Luxi. lagi. What a nice bomb dari Luxi, dari Ryzen. Geter layarnya bos, kena bom dan tampaknya tidak menemukan targetnya. Awas dari arah sebelah kanan, ada yang sudah mulai mendekat juga. Hampir aja angle-nya Ryzen terbuka dengan sangat jelas. Kali ini White masih mengunci angle ke arah Ryzen. Dia harus melakukan healing dan boosting terlebih dahulu karena Blue Zone juga sudah mulai semakin menyakitkan. Lempar granat lagi menuju ke bagian dalam dari rumahnya, meledak.
Tidak ada yang terkena knockdown dan yang di revive terkena lagi karena DPS dari Blue Zone yang semakin Betul, menyakitkan. 2 yang kena. Robby di juga bakal kena. Ini kita bakal sprint seorang Luxi berusaha untuk memperkirakan atau menebak pergerakan dari tim KP. Luxi masih megang bom, dia lagi ngecek sisi belakang juga, takutnya ada yang nge-backstep, dan tampaknya dari tim Wah, KP di-drop semuanya. mulai pusing, mulai repot, mulai terheran-heran karena kiri kanan dia Blue Zone semua sudah mulai mengikis nyawa dengan sangat-sangat cepat. Close combat kali ini akan diadu ternyata Luxis. Kedatangan tamu di bagian luar belum ada. Udah masuk ke dalam ternyata, udah masuk ke dalam dan masih di luar. Dan akan langsung di-push dan berhasil mendapatkan satu Luxi. Nice timing dan sepertinya KP akan segera dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron bertahan dengan kedua pemain mereka yang tersisa, namun Ryzen terkena knockdown. Ini DPS yang menyakitkan. Blue Zone yang keempat bahkan sudah mulai menutup kembali Blue Zone dan pergerakan Bigetron dikunci oleh Loops. Betul, gue suka banget dari pergerakan Loops ya. Mereka pinter banget nge-splitnya dan melihat BTR yang lagi pincang langsung dimajuin, dan untungnya kayak ini ya dari BTR masih selamat juga, tapi gue rasa udah gak bisa nge-revive. Dari BTR bakal meninggalkan Ryzen untuk tumbang, Luxi bakal seorang diri melakukan healing dan mungkin mencari cara gimana dia bisa masuk ke dalam safe zone. Tapi Loops pinter banget lepas. Dia tahu bahwa BTR lagi pincang, dia gak nyari kill. Dia cuma mastiin aja nih tim gak selamat keluar dari Blue Zone. Betul. Emang kalau udah PMGC kelas udah beda banget sih. Ya, kelas dunia sih. Kalau udah. kita ngelihat nasional, saya itu masih kayak oke, kita potong, kita cari kill. Tapi ini kayak cuma ngintip, dapat untung nggak dapat tinggal. Iya. Atau misalnya kayak kalau dia keluar ya gue nokin, dia nggak keluar, ya biarin dia mati sama zona kok gitu kan. Betul. Perhitungan tuh udah next level mereka. Dan gua kaget aja gitu, kelas dunia sekarang udah sekeras ini. Kayak Gue dulu nggak nggak bisa sekeras bilang ini. kayak sekarang saya ngedominasi, gua nggak bisa bilang gitu. Walaupun sekarang dari segi WBC saya yang paling banyak, Betul. tapi kita lihat dari segi kualitas permainan semuanya udah mulai step up. Zaman dulu pas kita lihat inget region Brazil itu nggak kuat gitu kan. Betul. Tiba-tiba muncul tim Loops dan mereka ngedominasi banget bahkan di kancah PMGC. Mereka bantai-bantai baik banget pas tim yang ngelawan mereka. Padahal dulu SA itu SA South America ya, itu kurang kuat pas dulu. Pas zaman-zamannya masih si yang gambarnya burung tuh, BRK Gaming kalau nggak salah. Ya ibaratnya zaman dulu itu nggak ada tim yang terlalu diidolakan lah dari Mungkin ya. regional lain selain dari China dan juga saya. Zaman dulu ya. Zaman dulu, zamannya PMCO awal-awal. Betul, sama SA dulu. Yap, SA pun baru kuat tuh season kedua, pas season pertama nggak kuat. betul. Yang si Jonathan segala kan udah muncul tuh yang Iya, pertama kan. tapi sekarang udah mulai lahir bibit-bibit baru ya, dan ini yang ngebuat PMGC itu semakin berwarna. Sayangnya cuma satu, Apa tuh? online. Ya gimana Itu ya? sayangnya cuy. Tapi Gimana ya? gimana, itu nggak bisa dibantah karena emang lagi pandemi juga kan. Jadi kita harus menghargai setiap keputusan yang ada. Itu keadaan terpaksa kan. Betul. Wah, dikunci habis sama tim Dua NV. tim lagi. Dua tim. Nova Loops sama, sama Nova. Loops. Betul. Perang dong mereka berdua biar Luxi lewat. Tapi kayaknya susah sih. Susah sih karena Sakit banget zona. bisa dibilang ya, jalur rotasinya Nova sama BTR tuh tidak jauh berbeda loh. Luxi lewat dong. Ditembak. Wah. Lolos. Lolos kah? Lolos. Itu lihat. Zona Ke kanan lagi dia. Aduh, ketangkep. Tapi kalaupun dia lolos ke high ground ya, ada 4AM. Iya sih. Ada 4AM. Ya, tadi gue cuma berharap dia nge-pron. Ya masuklah top 5-6 lah. Ya, nice try lah ya buat BTR Sampai lah ya. BTR. Nice Masih try, ada nice Aerowolf try, yang nice try. berjuang kali ini ya. Betul, masih ada Aerowolf. Posisi Aerowolf tadi enak, tapi setelah ngelihat circle berikutnya tidak terlalu mengenakan ternyata. Betul, tampaknya tidak terlalu enak karena mereka balik lagi harus keluar dari Ya. lapangan tersebut. PR-nya cuma satu pas, keluar dari dulu kan. Mobil sih udah aman, mobil sih aman Aman. tadi. Karena ada beberapa sudut yang bisa dibilang kayak bisa dijadiin garasi dadakan. Ups, baru datang tiba-tiba ditembak langsung sama seorang Raum, diledakkan bahkan mobilnya dipush dari kanan dan juga kiri. Masih bisa bertahan sejauh ini, masih melempar granat dan tercover oleh satu pohon yang ada di depan dia. Kali ini masih bertahan dan Lutz sepertinya bakal nge-push ke arah pohonnya. Molotov sudah mulai dilempar, ruang gerak pun semakin kecil dan Rata. ternyata Alpha 7 dipulangkan ke arah lobby. Betul. Footballist juga makin GG banget cuy. Aerowolf kosong men, kosong. Dia kalau maju bisa maju ke arah dekatnya Footballist kalau dia pengen ngisi ya di ujung circle. Sebelum tim-tim lain di belakang mereka itu ngisi dan tampaknya Loops juga bakal fight dengan tim RRQ Athena. Kita bakal kayaknya dari tim Loops mulai kehilangan anggota mereka. Arden juga bakal tumbang sementara dari bom seorang Carvilio. Kita bakal ada seorang Federal menggunakan FVP mode langsung nembak tapi dari seorang D2E mengunci D2E pergerakannya tapi yang kunci di trading kan. Ngeflank ke kiri. Masih ada ketangkep Bir dianya. 11 nih yang mengcover posisi dari G9. Lempar granat tipis saja bersembunyi di balik smoke. Kali ini spray through the smoke dari seorang Chariho menjatuhkan satu pemain dari tim RRQ. Absolute Trier juga sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. G9 masih mencari-cari di manakah last man standing. Chariho bakal melempar satu molotov lagi. G9 mencoba beruntung kali ini dengan melemparkan granat. Bangkit sudah dari tidurnya namun granatnya meletup matang
di bawah perut Cariho persis. Betul, tampaknya dari tim Aerowolf juga sudah langsung menuju ke arah ujung zona. Tampaknya mereka bisa fight dengan dua tim sekaligus, tim TSJ dan juga ada tim Footballis kali ini. Kita bakal dari tim Aerowolf, dapatkah mereka masuk dalam zona kelima kali ini yang sudah perih banget blue zone-nya, nggak mau terlalu lama di TB. TSJ perang dengan Footballis memperebutkan ujung zona di mana ada tim Aerowolf yang sudah masuk ke arah safe zone. Akankah kali ini menjadi gamenya tim Aerowolf? Kita bakal lihat kali ini zona sudah dikuasai oleh Aerowolf di ujung kiri kali ini. Oke, sementara Lutz masih berusaha untuk melakukan revive. Dua pemain mereka terkenok, hanya tinggal Lutz seorang diri aja. Oh, Secret Jin sudah mulai nge-push. Ini hanya permasalahan waktu. Ke-revive semua atau langsung di-push sama Secret Jin. Tapi di sisi lain, kali ini tim X juga sedang dalam posisi yang tidak terlalu bagus. Tukai bakal nge-push dan Footballis dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada dua tim harusnya yang dipulangkan ke arah lobby di waktu yang hampir bersamaan. Dan sekilas kali ini masih bertahan begitu saja. Dan proning shootnya gagal, berhasil dilihat dengan sangat jelas. Dan Secret Jin dipulangkan ke arah lobby. Iya, kita bakal ada DA bakal maju ke depan menggunakan smoke sebagai cover mereka. Fame Boys bakal langsung melakukan proning juga kali ini. Dan tampaknya zona lagi-lagi tidak menguntungkan bagi tim Aerowolf. Berdekatan dengan 4AM, berdekatan dengan PW88. Aerowolf harus terobos, harus perang. Dia harus pilih lawan sekarang kali ini untuk menguasai circle-nya. Ataupun dia bisa masuk telat dan akhirnya nabrakin tim yang udah perang terlebih dahulu di ujung circle. Third party. Mau nggak mau mereka harus nge-backstep si PW88 ya. Pas PW88 fokus sama tim lain, mereka datang buat ngerusuhin PW88-nya. Itu dia. Dan mereka harus sangat-sangat cermat melihat kill feed. Harus tahu tim mana di mana, siapa yang ngisi posisi mana dan siapa yang tumbang. Baru dibilang. Spauf akhirnya tumbang juga oleh seorang Suk kali ini, tapi belum sampai di end. 10 lagi zona bergerak, jadi ini menjadi satu momen krusial. Perang atau maju. Tadi Spaufnya. Wah, itu satu granat kena 3 orang. Tapi nggak tumbang tiga-tiga. Tapi nggak ada yang tumbang karena kan sekarang oke, dibakar. Hampir. Granat kan dikurangin damage ya. Molotov ditambah damage-nya. Super Una ya paling satu orang. Kali ini pindah dong Pak, ke Aerowolf Pak. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Spauf ke-revive loh. Udah ke-revive. 4 AM dalam yang punya PR cukup berat ya, karena mereka ada knock playernya. Dari Swan bakal langsung menggunakan FPP mode, bakal maju ke depan mencari anggota dari tim Aerowolf, tapi tampaknya tidak menemukan targetnya. Malah gue khawatir sama PW88. Mereka bisa motong tiba-tiba rotasinya Aerowolf ketika mereka lagi fokus buat rotasi sambil memperhatikan pergerakan dari 4AM. Aerowolf lebih masuk dalam circle. Jadi yang bakal kena blue zone terlebih dulu adalah anggota dari nice tim Renalre. 4AM. Headshot baik karena Korpai dan granat hanya nyentuh dikit aja SP bar. Tapi di steal killnya. Wah, no, tapi kita bakal dari 4AM juga bakal tumbang-tumbangan. Spauf dapat satu. Akan tertumbangkan dua, tertumbangkan kali tim ini lain oleh tapi. bantuan dari tim Nova. Kita bakal dari DA juga bakal langsung men-steal killnya, kali ini langsung pecah fight di semua sisi map. Dari kill switch langsung tumbangkan juga dan DA bakal selamat masuk di dalam ujung zona. Betul, ini Aerowolf masih bisa bertahan dengan empat pemain mereka dan baru dibilang 4 tiba-tiba knock 1 Spauf yang penting nih, Spauf bisa nge-backstep 2 player dari 4AM. Iya, kita bakal apakah Spauf bisa menemukan targetnya di posisi daerah. dia penting banget sekarang. Oke, Potato. Apakah bakal dibikin healing? Lempar smoke lagi, men-set up dari Aerowolf. Terjepit sih, tempat mereka udah tertekan banget sih. Mereka harus terobosin 4AM kalau mereka pengen selamat. Ini Nova bisa ganggu ke arah 4AM loh. Bisa. Ini terjepit sebenarnya, tapi tergantung lagi baik lagi dengan kondisi yang ada. Potato Bakal knock trading dengan Suk kali ini Superuna juga bakal dipulangkan ke arah lobby. Trading terus dimana Suk bakal tumbang, Potato bakal tumbang. Aerowolf lumayan tertekan kali ini, tinggal 2 member lagi. Spauf bakal bergerak secara beriringan dan 4AM dipulangkan menuju ke arah lobby karena ada tembakan dari tim Nova. Bantuan dari Nova menyelamatkan tim Aero untuk sementara waktu ini. Masuk nih 2 playernya. Masuk circle. Wah, RRQ sih udah dak-dikduk nih. cosplay jadi tanaman aja udah ya. Ini dia tinggal menunggu dari tim DA. Dia tahu nih DA depan dia persis, tapi dia nggak mau buka suara tembakan karena nggak ada benefitnya di nembak. Spauf pun ke take down, tinggal Renalre seorang diri. Bertahan, please bertahan. Dikonfirm. Confirm. Jadi kill. Tinggal Renalre seorang diri aja dan itu belum masuk dalam zona. Zona bakal bergerak kurang lebih 40 detik lagi. Nova bakal bergerak. Mereka Jimmy nge-push dari arah sebelah kiri. Dia bakal tabrakin mobilnya. Turun sudah lompat dari arah mobil dan berhasil diamankan begitu saja. Namun ada backup fire dari arah belakang dan masih tercover dari satu bagi yang ada di depan Renalre. Cukup baik pertahanan dari seorang Renalre. Masih mencoba peruntungan kali ini dan di sisi lain bakal melempar granat menuju ke arah tim Aerowolf kali ini. Jimmy masih menjadi view, masih menjadi CCTV untuk membuka posisi Renalre di arah mana. Tapi sepertinya Jimmy akan di-steal kill oleh PW88. Betul, Gewi dengan sangat baik langsung menemukan 1 player, nembak lagi Nova 2 tumbang kali ini. Apakah ini momen Aerowolf coba menyelamatkan diri dia? Dilindas dari RQ, ditabrakin juga dilindas di belakang lobby. Para tumbang oleh Gewi. Pemain cadangan dari PW88 bermain dengan sangat-sangat baik. Apik banget permainan dari seorang Gewi kali ini. 4 kill, 3-nya dari Gewi. Iya.
last man standing Tapi dan satu jadi maling tadi barusan. satu maling sih, tapi Tapi nggak apa-apa, itu game. itu game. Itu game, apapun bisa Dan terjadi. menyelamatkan Aerowolf loh. Iya, Kalau nggak apa-apa. dia kalau tadi nonton doang ya, bisa nontonin aja Aerowolf dibonyok-bonyokin sama Nova. Tapi dia pikir, wah lumayan nih Wah, kesempatan ini barbar banget. Ini DA yang bakal bermain ofensif. Mereka dari jumlah player masih cukup unggul, masih bisa keliling-keliling kayak paling gini. sehat. Mereka bakal dapetin reset juga dari armor dan juga helm dari supply yang ada di depan dia. Mereka dapat fortingan, mereka dapat cover, mereka punya utilities. Betul, kita bakal lihat lah kali ini ya. Apakah dari Beer 11, Renare dan juga dari tim Nova dengan 2 anggota mereka. Ini 3 orang solo, 1 tim 2 orang. Kelas digital yang bakal full 4 member kali ini ya. Betul, ini masih bergerak. Bir juga tinggal bentar yang sendiri, berarti 3 tim ya. Yang paling bahaya ini si Gewi. Gewi itu paling tengah. PW, Aero sama RRQ tinggal 1-1-1 kan. Naik lagi nih Aerowolf top 4 kali ini. Top 4 buat 8 poin Aerowolf. masuk lah ya. Killnya berapa Aerowolf? Kill 4. 12 poin minimal kantong nih. Lumayan lah ya. Nah, dapat 1 lagi kan. Ketahuan PW Udah 8. mulai Gila men. dapat 2 cuy. Top 3 Aerowolf. Top 3 Aerowolf. Ini yang bakal perang duluan DA sama Nova. Harusnya 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 DA sama gitu Nova. karena Aerowolf bakal cuma nonton aja kan, dan Envy dengan 2 orang itu pasti agak pede. Kayak nih orang knock 2 nih, kita maju nih. Kata Aerowolf, Renare perang ya udah gua perang aja bos. nikmati aja dan knock bener 1 aja. kan. Itu udah pasti tuh bilang para boy. Balik supply dengan bahasa mereka tapi ya. Ya, lemparan bom dari Coolboy Oke. apakah bukan korban Matang lagi? nih, matang nih. Kelewatan tapi Kejauhan. bro. Wih, dapat. Wah, yang diincer yang mana, yang kena yang mana? Nembaknya siapa dapatnya temennya. Iya. Gokil juga. Itu baru ke revive tadi kayaknya, Bro. Baru Dia cuma kena splash damage doang tadi. kena ujung-ujungnya gitu Iya, kan. kena ujung-ujung granatnya doang dan Kata Renare Renare, sih. Ayo perang dong. Zona ke dia lagi. Renare dapat kill dari mana kok jadi 5 kill? Tapi zona ke dia. Soalnya ke dia tinggal Zona ke nunggu. Renare. Kata Renare, ayo dong Envy perang duluan buruan dong. Ini alot sih. 2 player Nova Terus dari tim mau Envy. dilindes cuy. Mau Iya. dilindes. Mereka mau lindes gaming. Mereka mau lindes gaming dan ditabrak begitu aja. Coolboy ditumbangkan, diambil oleh Renalre Wah. ternyata dan berhasil mendapatkan korban berikutnya. Cukup low, para boy masih bersembunyi di balik satu batu dan Renalre belum memberikan tembakannya. Langsung dipulangkan begitu saja. Top 2 untuk Aerowolf Limax. Betul, kita bakal apakah dari Renare bisa 2-on-1 situation. Dapatkah mereka membalikkan keadaan kali ini? Renare solo show spray down, tapi it's okay. Nice try dari tim Aerowolf kali ini. Mantap. Ratakan nomor 2 dan juga 6